Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwan Julianto, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Terbuka, NIM 501402031. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas tentang apa saja yang dibahas oleh Euclid terkait dengan konsep geometri. Tentunya di dalam buku yang terkenal yaitu Elemen. Euclid yang sering dijuluki sebagai Bapak Geometri membahas konsep geometri secara komprehensif dalam karyanya yang paling terkenal, Elemen. Karyanya ini bukan sekedar koleksi fakta geometri, tetapi sebuah risalah yang menyusun geometri dalam kerangka deduktif yang logis, dimulai dari dasar-dasar yang jelas hingga teorema-teorema yang kompleks. Ada beberapa poin-poin utama yang dibahas oleh Euclid terkait dengan konsep geometri di dalam bukunya Elemen. Yang pertama membahas tentang definisi, postulat atau aksioma, dan gagasan umum. Yang kedua membahas tentang geometri bidang. Kemudian yang ketiga membahas tentang teori perbandingan. Yang keempat membahas tentang geometri ruang. Yang kelima membahas tentang metode deduktif dan pembuktian matematika. Euclid memulai Elemen dengan mendefinisikan istilah-istilah dasar seperti titik, garis, bidang, sudut, dan bangun datar. Ia kemudian menetapkan sejumlah kecil postulat atau prinsip-prinsip yang dianggap benar tanpa bukti dalam geometri, dan gagasan umum yang berupa prinsip-prinsip logika dasar yang berlaku di seluruh matematika. 5 postulat terkenalnya mencakup kemampuan menggambar garis lurus antara dua titik, memperpanjang garis lurus, menggambar lingkaran dengan pusat dan jari-jari tertentu, kesamaan semua sudut siku-siku, dan postulat paralel yang krusial. Yang kedua, geometri bidang. Sebagian besar buku dalam Elements membahas geometri bidang. Ini mencakup studi tentang pertama, garis dan sudut, yaitu sifat-sifat garis sejajar, garis tegak lurus, dan berbagai jenis sudut. Yang kedua, segitiga, membahas tentang kongruensi segitiga, jumlah sudut dalam segitiga, teorema Pythagoras, dan sifat-sifat segitiga lainnya. Yang ketiga, bangun datar, membahas tentang sifat-sifat jajaran genjang, persegi panjang, persegi, dan bangun datar lainnya termasuk perhitungan luas. Yang keempat, membahas tentang lingkaran yang terdiri dari pembahasan tentang sifat-sifat busur, tali busur, sudut dalam lingkaran, garis singgung, dan hubungan antar elemen lingkaran. Kemudian pembahasan tentang transformasi geometri, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah modern, konsep-konsep seperti kongruensi melibatkan gagasan pergeseran dan rotasi. Yang kemudian juga membahas tentang bangun-bangun serupa. Di antaranya adalah konsep perbandingan dan kesamaan bangun datar termasuk teorema Thales. Yang ketiga, teori perbandingan. Euclid mengembangkan teori perbandingan yang teliti, yang berlaku tidak hanya untuk besaran yang dapat diukur, tetapi juga besaran yang tidak dapat diukur atau irasional. Ini merupakan kontribusi penting yang memungkinkan penanganan masalah yang melibatkan akar kuadrat dan bilangan irasional di dalam geometri. Pembahasan yang keempat adalah geometri ruang. Bagian akhir dari Elements membahas tentang geometri 3 dimensi. Di antaranya adalah garis dan bidang dalam ruang yang membahas hubungan antara garis dan bidang di ruang 3 dimensi. Kemudian juga bangun ruang sederhana. Di sini membahas tentang sifat-sifat prisma, piramida, silinder, dan kerucut, termasuk perhitungan volume relatif. Selain itu juga membahas tentang bola, yaitu sifat-sifat bola. Juga membahas tentang bangun ruang beraturan, tentang konstruksinya dan sifat-sifat 5 bangun ruang beraturan, tetrahedron, heksahedron atau kubus, oktahedron, dodekahedron, dan ikosahedron. Selain itu juga membahas tentang metode deduktif dan pembuktian dalam matematika. Kontribusi terbesar Euclid mungkin adalah penggunaan metode deduktif secara sistematis. Ia memulai dari definisi, postulat, dan gagasan umum.
lalu secara logis menurunkan teorema-teorema melalui pembuktian matematika. Pendekatan aksiomatik ini menjadi tulang punggung matematika selama berabad-abad dan menetapkan standar ketelitian dalam pembuktian. Meskipun elemen juga mencakup beberapa aspek teori bilangan, fokus utama Euclid adalah pada pembangunan struktur geometri yang koheren dan logis, dimulai dari prinsip-prinsip dasar hingga hasil yang lebih kompleks. Karyanya menjadi fondasi bagi perkembangan geometri selama lebih dari 2 milenium dan memperkenalkan cara berpikir matematis yang terstruktur. Demikian sedikit pembahasan saya tentang apa yang dibahas oleh Euclid terkait dengan konsep geometri. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kritik dan saran sangat saya harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.